Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Saera dengan NPM 5019187 Prodi PGSD kelas 4E. Di sini saya akan membahas tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum dan tematik. Model kurikulum. 1. Model pengembangan kurikulum menurut Robert S. Zeiss, yaitu institusi atau orang yang menyelenggarakan pengembangan, pengambilan keputusan, penetapan ruang lingkup kegiatan yang bermuat dalam kurikulum, realitas, implementasinya, pendekatan permasalahan dengan cara pelaksanaannya, penelitian sistematis tentang masalahnya, dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, model kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Tujuan yang akan dicapai jelas bagi penyusunan kurikulum. 2. Tujuan-tujuan tersebut akan memberikan ranah yang jelas dalam menetapkan materi pelajaran, metode, jenis-jenis kegiatan, dan alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 3. Tujuan-tujuan itu akan memberikan arah dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil yang dicapai, dan hasil evaluasi yang berorientasi pada tujuan tersebut akan membantu mengembangkan kurikulum dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, model kurikulum berbasis kompetensi, yaitu suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat, baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, memasuki dunia kerja, maupun sosialisasi dalam masyarakat. Selanjutnya, model kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP terdiri atas tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Selanjutnya, model kurikulum bermuatan lokal. Kurikulum bermuatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai keragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing, serta cara yang digunakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, model kurikulum berorientasi kecakapan hidup. Pengembangan kurikulum yang berorientasi kecakapan hidup harus menggambarkan aspek-aspek kompetensi yang relevan untuk dikuasai peserta didik, kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi, fasilitas, alat, dan sumber belajar yang menunjang dan memadai, dan kompetensi yang dapat diaktualisasikan dalam pola kehidupan peserta didik dalam sehari-hari. Selanjutnya, tematik. 1. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang kedua, landasan pembelajaran tematik. 1. Progresivisme. Aliran yang memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, konstruktivisme. Aliran yang melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Dan yang ketiga, humanisme. Terdiri antara landasan psikologis dan yuridis. Dalam landasan psikologis diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dalam kedalamannya sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Landasan yuridis
Dalam pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Selanjutnya yang ketiga, arti penting pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menentukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Selanjutnya yang keempat, karakteristik pembelajaran tematik. 1. Berpusat pada siswa. 2. Memberikan pengalaman langsung. 3. Pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 5. Bersifat fleksibel. Dan 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu implikasi pembelajaran tematik. 1. Implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif dan baik dalam menyikapi kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyelenggarakannya dengan utuh. Selanjutnya yang kedua, implikasi bagi siswa. Siswa di kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara afektif, misalnya diskusi dan pemecahan masalah. Selanjutnya yang ketiga, implikasi terhadap sarana-prasarana, sumber belajar, dan media. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, memanggil, maupun menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Selanjutnya yang keempat yaitu implikasi terhadap pengaturan ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, perlu melakukan pengaturan ruangan agar suasana belajar menyenangkan. Selanjutnya, implikasi terhadap pemilihan model. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multi metode. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.